Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ai Febriana. Saya dari Universitas Tamjadid, Paiton Probolinggo. Dan saya juga dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya ingin menjelaskan dan ingin mempresentasikan sedikit tentang manajemen lembaga ekonomi syariah yang diampu dengan Bapak Haitami Wijaya SEMM. Bank syariah merupakan lembaga keuangan bank yang dikelola dengan dasar-dasar syariah, baik itu merupakan nilai prinsip ataupun konsep. Secara umum, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas, pembayaran, serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai datangnya utamanya. Sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dengan berbagai produk simpan dalam jangka pendek atau kurang lebih dari 1 tahun. Kemudian menyalurkan dalam bentuk pembiayaan atau mayoritas dalam jangka panjang. Hal ini ditentukan akan menimbulkan ketidakseimbangan jangka waktu yang menyebabkan risiko pada kegiatan perbankan. Terlebih jika mayoritas nasabah mengambil dananya pada waktu yang hampir bersamaan atau bankrut. Selain risiko tersebut juga didapati dalam dunia perbankan risiko operasional, risiko pasar. Selain risiko tersebut juga didapati dalam dunia perbankan risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, serta risiko reputasi. Dan hal tersebut tentu akan terasa memberatkan apabila tidak terbackup dengan kemampuan manajemen risiko yang memadai. Lembaga perbankan syariah. Pertumbuhan dan perkembangan lembaga ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik di dunia internasional maupun di Indonesia. Konsep perbankan dan keuangan Islam yang pada mulanya di tahun 1970-an hanya merupakan diskusi teoritis dan kini telah menjadi realitas faktual yang mencengkam banyak kalangan. Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah juga membawa hikmah bagi global di salah satu sisi. Perkembangan perbankan syariah, masyarakat dunia, para pakar dan mengambil kebijakan ekonomi tidak saja melirik tetapi lebih dari itu, mereka ingin menerapkan konsep syariah secara serius. Keuangan dan inovasi teknik manajemen risiko yang tidak dapat diprediksi. Perkembangan tersebut disinyalirkan semakin menambah tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah, terutama dengan masuknya lembaga keuangan konvensional yang juga menawarkan produk-produk keuangan syariah. Juga ingin memaparkan sedikit tentang manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, atau bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima. Risiko dapat diidentifikasi sebagai suatu potensi terjadinya sesuatu proses, peristiwa, atau event yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadi hasil yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya atau tidak dikelola dengan baik. Dan di sini risiko juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis.
Risiko sistematis yaitu risiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, seperti perubahan kebijakan ekonomi, politik, pemerintah, dan sebagainya yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum. Risiko tidak sistematis yaitu risiko yang unik, maksudnya yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja. Dan di sini macam-macam risiko dipetakan menjadi beberapa bagian, yaitu diantaranya risiko likuiditas, itu di mana risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan offsetting tertentu dengan harga karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar. Dan risiko pasar yaitu timbul akibat adanya perubahan variabel pasar seperti suku bunga, nilai tukar, harga equity, dan harga komoditas, sehingga nilai portofolio atau aset yang dimiliki bank menurun. Dan selanjutnya, risiko kredit, yang dimana risiko yang timbul akibat kegagalan atau default dari pihak lain dan memenuhi kewajibannya. Dan selanjutnya ada juga risiko operasional, risiko akibat kurangnya pendewasaan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Selanjutnya juga ada risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan timbul sebagai akibat tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan atau ketentuan yang berlaku atau. Dan di sini secara umum risiko yang dihadapi perbankan syariah bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian besar. Itu risiko yang mana sama dengan yang dihadapi untuk konvensional, dan risiko yang dimiliki keunikan secara karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Jadi kita di sini harus mematuhi aturan syariah. Risiko-risiko yang dihadapi bank syariah atau menjadi beda-beda. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.